Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Kembali lagi di podcast Koperasi Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya. Sebelum lanjut, perkenalkan saya Elvina Pramesti dari bidang Admin Hum Koperasi Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk mengulik lebih dalam mengenai keorganisasian. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit mengenai tamu yang sangat luar biasa. Nah, siapa ya kira-kira? Beliau adalah Wakil Ketua BEM KM Universitas PGRI Yogyakarta, yaitu Mbak Rahmatina Nur Najmina atau yang biasa disapa Mbak Nana. Kita beri tepuk tangan buat Mbak Nana. Oke, nah sebelumnya saya akan membacakan CV Mbak Nana. Nama Rahmatina Nur Najmina dari Prodi Akuntansi. Beliau lahir 19 September tahun 2000. Alamat rumah Canden RT 5 Canden Jetis Bantul Yogyakarta. Riwayat pendidikan SDIT Salsabila 4 Jetis tahun 2007 sampai 2013, lalu SMP Negeri 1 Bantul tahun 2013 sampai 2016, lalu SMA Negeri 1 Sewon tahun 2016 sampai 2019. Lalu Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2019 sampai sekarang. Nah, untuk pengalaman organisasinya ada BEM Fakultas Bisnis tahun 2019 sampai tahun 2020 sebagai staf Kominfo, lalu BEM Fakultas Bisnis tahun 2020 sampai 2021 sebagai sekretaris, lalu ada BEM Fakultas Bisnis tahun 2021 sampai 2022 sebagai ketua BEM Fakultas Bisnis, lalu ada Koperasi Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2020 sampai 2022, lalu Wakil Ketua BMKM tahun 2022 sampai sekarang. Halo Mbak Nana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Mbak Elvina. Mbak Nana tuh dulu pernah jadi anggota Kopma kan ya? Iya benar pernah jadi anggota Kopma. Nah, motivasi Mbak Nana ikut Koperasi Mahasiswa UPI itu apa ya? Kalau boleh tahu. Oke, jadi ini mungkin bukan motivasi ya, tapi awal kenapa akhirnya bisa masuk ke dalam Kopma UPY sih. Waktu itu awalnya waktu inaugurasi 2019 itu ada UKM Expo. Nah di situ banyak banget UKM-UKM dari UPY. Akhirnya bingung kan mau milih UKM apa nih. Terus tanya teman-teman sekelas pada ikut UKM apa, ternyata pada banyak ikut yang Kopma. Yaudah ikut-ikutan buat daftar di Kopma. Nah terus pada akhirnya kenapa bisa mantep ikut anggota Kopma, karena mikir-mikir saya jadi jurusan akuntansi ya, kayaknya tuh relate nih sama jurusan saya, jadi mantep deh buat masuk ke Kopma UPI gitu. Oh, jadi itu awalnya karena tertarik gitu, terus sama ikut-ikut temen. Ya benar Nah, sekali. nah, eh, terus perjalanan Mbak Nana selama ikut Kopma itu seperti apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Perjalanan ya selama ikut Kopma, jadi tahun 2019 itu kan daftar jadi sebagai anggota, masih sebagai anggota Kopma. Terus di tahun berikutnya tahun 2020 2021 itu mencoba untuk mendaftar jadi pengurus, akhirnya keterima sebagai staf PSDA. Waktu itu ketuanya itu Mas Robertus, terus kabit PSDA-nya itu Mbak Erlita. Nah di tahun berikutnya lagi tahun 2021 2022 itu masih melanjutkan juga di Kopma. Awalnya sih diamanai sebagai kepala bidang di PSDA, namun karena ada satu lain hal akhirnya harus melepaskan jabatan sebagai kabit, kemudian jadi staf PSDA, dan untuk stafnya maksudnya kabitnya waktu itu digantikan oleh Mas Kanif. Oh, berarti Mbak Nana di Kopma UPI itu selama 2 periode gitu ya Mbak? Nah, Ya sebagai pengurus 2 periode. oh iya, dengar-dengar Mbak Nana tuh pernah menang jam Kopnas, betul nggak ya? Menang nggak ya? Jadi saya dan tim itu alhamdulillahnya masuk ke 10 besar. Namun memang belum bisa membawa 6 kelompok untuk menang di juara 1, 2, 3. Rezekinya emang sepertinya di 10 besar aja kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu kalau satu tim itu berapa orang ya Mbak jam Kopnas?
Waktu tahun saya ya itu tahun 2020 itu satu timnya itu 3 orang. Nah waktu itu saya bersama juga dengan Mas Husen dari staf BSDA juga, sama satunya Mbak Dewi itu dari staf keuangan. Nah, kalau boleh tahu itu pelaksanaannya jam Kopnas itu seperti apa gitu Mbak? Boleh diceritakan? Dari awal ya berarti. Kalau dari awal sih sebenarnya dari bidang BSDA itu awalnya mengadakan seleksi dulu, seleksi internal untuk anggota dan pengurus untuk dikirimkan mengikuti jam Kopnas waktu itu. Nah, awalnya ikut ke seleksi internal dulu. Ternyata kok lolos dari seleksi internal dari 3 orang tadi. Nah, terus kita apa namanya mempersiapkan syarat-syaratnya. Terus waktu itu juga di jam Kopnas itu kan lombanya, cabang lombanya itu nggak cuma satu, ada sekitar 3 atau 4 lomba kayak gitu. Nah, jadi kita tuh dulu dikasih kayak timeline waktu pengerjaan lomba, terus dilaksanakannya itu secara online. Jadi selama waktu itu kita mengerjakan kayak lomba-lombanya itu apa aja. Terus habis itu pas hari H dilaksanakan secara online lewat Zoom kayak gitu untuk puncak acaranya. Kalau boleh tahu itu lombanya ada apa aja Mbak dalam jam Kopnas? Pas tahun saya ya kalau nggak salah nih nanti kalau salah bisa dikoreksi itu yang pertama itu ada Genta Olimpiade itu penulisan isai, terus ada bisnis plan, kemudian ada lomba Genta Icon, terus yang terakhir itu ada pemilihan duta Kopma kalau nggak salah duta Kopma ya. Oh, berarti kalau koperasi mahasiswa hanya sampai 10 besar di itu eh Di Genta esai. Olimpiade ya penulisan isai. Nah, sekarang tuh kan Mbak Nana kan sekarang terkenal banget nih di UPY. Kayaknya semua tahu Mbak Nana gitu karena menjabat sebagai wakil ketua BEM KM UPY. Nah, motivasi Mbak Nana buat naik ke wakil ketua BEM KM itu gimana? Oke, motivasi ya, motivasi kenapa akhirnya memberanikan diri untuk maju sebagai calon wakil Presma ya waktu saat itu. Jadi sebenarnya pengen mengembangkan diri lebih lagi dan juga berbekal dari pengalaman yang telah dilalui dari organisasi-organisasi sebelumnya yang pernah diikuti, pengen mengaplikasikannya juga pengalaman yang udah didapat gitu. Baik. Menurut Mbak Nana nih, selama menjabat di organisasi-organisasi dulu-dulu, nah public speaking itu penting nggak sih Mbak? Menurut saya penting banget ya public speaking itu. Nah, cara Mbak Nana buat melatih public speaking itu seperti apa gitu? Cara melatih public speaking. Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, kenapa bisa ya kalau dikatakan public speakingnya udah baik atau belum sih saya menyadari sepertinya belum cukup baik juga, tapi karena awalnya itu apa ya namanya karena kita masuk ke dalam organisasi ya jadi mau tidak mau kita harus dipaksa untuk bisa paling enggak kita harus bisa berbicara lah seperti itu. Jadi kalau organisasi kita ikut organisasi pasti nantinya kan ada ketemu banyak orang, terus habis itu kita juga ada nanti diskusi, rapat-rapat kayak gitu. Nah, dimana kita nanti juga harus menyuarakan suara kita. Nah, dari situ akhirnya jadi kebiasaan seperti itu. Jadi menurut Mbak Nana tuh public speaking sangat penting gitu buat kita di kalangan mahasiswa gitu Mbak. Mungkin nantinya juga public speaking tuh sangat relate sama kehidupan selanjutnya gitu ya Mbak. Iya benar, jadi nggak hanya digunain dalam organisasi, tapi kita juga bisa mengaplikasikan itu di luar organisasi seperti itu. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya gitu ya Mbak. Menurut Mbak Nana nih, kita sebagai mahasiswa penting nggak sih ikut organisasi dalam kampus? Kalau dari saya sih cukup penting ya ikut organisasi itu karena dengan kita ikut organisasi itu sebenarnya banyak banget benefit-benefit yang kita dapetin. Kita bisa mengembangkan skill kita, soft skill kita. Salah satunya tadi public speaking, kita bisa latihan ngomong, kemudian relasinya jadi tambah banyak nih. Saya dari prodi akuntansi, setelah saya ikut organisasi, ikut Kopma, ikut BEM, saya bisa punya kenalan di luar prodi saya dari PGSD misalnya, terus bisa dari fakultas lain kayak gitu. Dan juga selain itu kenalannya itu nggak cuma lingkup universitas, kita juga bisa ngembangin tuh di luar. Kita bisa kenal sama teman-teman dari luar kampus juga. Jadi menambah relasi yang cukup luas sih menurut saya gitu. Jadi benefitnya banyak.
Berarti dengan kita ikut organisasi kita tuh punya relasi yang banyak gitu ya Mbak, dari internal maupun eksternal gitu ya. Ya, benar. Menurut Mbak Nana nih, cara membagi waktu antara organisasi dan pendidikan itu gimana? Kalau dari saya ya mungkin pinter-pinter kita menentukan skala prioritas kita sih. Jadi apa yang kamu prioritaskan saat itu kayak gitu. Terus habis itu mungkin kita juga bisa membuat kayak jadwal harian. Misal di organisasi kita ada event nih di tanggal segini, terus di hari selanjutnya atau di tanggal yang sama kita juga ada deadline tugas. Nah, bagaimana kita memanage waktu biar keduanya itu bisa terlaksana. Jadi jangan ada yang dikesampingkan, tapi kalau bisa jalan bareng kayak gitu, organisasi dan pendidikan. Oh, berarti itu kita harus punya tanggung jawab gitu ya Mbak antara organisasi sama pendidikan gitu. Iya, karena kalau kita udah berani nyemplung ke organisasi, berarti kita juga harus berani tanggung jawab atas apa yang telah menjadi pilihan kita. Karena kalau pendidikan juga pastinya kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, sama orang tua juga pastinya kan. Nah, menurut Mbak Nana nih capek nggak sih ikut organisasi gitu terus kita masih kuliah itu capek banget nggak sih? Kalau dibilang capek atau enggak, ya sebenarnya capek ya, karena kan jadi aktivitas kita tambah banyak ya kayak gitu. Tapi ya kembali lagi sih sama tadi, kita udah berani nyemplung, berarti kita harus bertanggung jawab sama apa yang telah kita pilih, dan harus berani juga menanggung resiko kayak capek, terus jadi sering pulang malam, gitu. Tapi seru sih kalau menurut saya gitu. Iya, betul betul Mbak. Kalau ikut organisasi tuh yang pertama tuh relasinya banyak, terus ya Bener. public speaking gitu ya Mbak. Ya bisa ningkatin public speaking. Terus kan kadang kalau kita ikut organisasi, nah jadi di kelas tuh kita nggak deket sama teman-teman gitu. Menurut Mbak Nana gimana itu? Menurutku tidak menjadi alasan bahwa kita ikut organisasi terus kita nggak deket sama teman-teman ya. Justru karena kita ikut organisasi ini, kita kan kenal orang-orang baru nih, jadi kita bisa mengaplikasikan nih sama teman-teman kelas kita yang awalnya nggak deket, gimana sih cara pendekatan sama orang itu seperti apa kayak gitu. Jadi menurutku ikut organisasi itu tidak menjadikan kita jauh sama teman-teman kelas. Ya baik. Menurut Mbak Nana, jadi organisasi untuk kalangan mahasiswa itu sangat penting ya teman-teman. Mungkin Mbak Nana bisa ngasih kesan pesan buat teman-teman agar bisa aktif mengikuti kegiatan mahasiswa gitu. Untuk kesan pesannya ya, kesan dulu ya berarti. Kesan selama mengikuti organisasi yang pastinya banyak senangnya, tapi ada susahnya. Tapi di situ menjadikan kita apa ya, lebih maju sih sebenarnya. Wawasan kita jadi lebih banyak, relasi lebih luas. Terus habis itu kita jadi tahu cara menyelesaikan sebuah masalah jika dihadapkan oleh sebuah masalah. Terus seru juga sih ikut organisasi, kita punya teman-teman banyak, keluarganya jadi nambah banyak kayak gitu. Untuk pesannya buat teman-teman ya berarti, untuk teman-teman jangan takut untuk terjun ke dunia organisasi, karena ini kesempatan teman-teman nih sebelum nanti teman-teman lulus kuliah ya ke dunia kerja. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan waktu teman-teman itu untuk mencari pengalaman organisasi, karena nantinya mungkin apa yang telah kita dapetin di dunia organisasi ini bisa teman-teman aplikasikan juga saat dunia kerja nanti, seperti itu sih. Sikat tolong. Penutup. Wis berapa menit, Mas? Berapa menit? Nah, ditambah pertanyaan lah. Tutup. Tidak terasa nih teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Nah, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat dan memotivasi teman-teman untuk ikut keorganisasian di kalangan mahasiswa. Nah, terima kasih kepada Mbak Nana atas waktu dan pengalaman yang telah disampaikan. Ya, terima kasih kembali Mbak Elvina. Saya Elvina Pramesti pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.